Halo para subscriber, kembali lagi bersama saya Nixon Marpaung. Malam ini saya ingin membahas terkait mengenai pengerusakan tanah. Topik ini sebenarnya saya ambil berdasarkan cerita dari teman saya, di mana teman ini bercerita tanahnya katanya sedang digali orang, diambil orang, dijual kepada yang membutuhkan lah gitu kan. Nah, oleh karena itu saya ingin mencoba untuk memberikan gambaran atau pandangan hukum terkait permasalahan ini seperti apa sih. Nah, sebelum saya bahas ya, sebelumnya saya rasa saya juga udah beberapa kali membahas terkait mengenai permasalahan tanah, ya kan. Ada permasalahan hak milik, terus ada masalah gadai, terus ada permasalahan mengenai sertifikat ganda dan sebagainya. Nah, untuk topik ini ya sebenarnya sangat simpel sekali ya. Hal-hal apa sih yang harus kita lakukan apabila tanah kita itu diambil orang, dirusak orang ya. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah temuinlah orang itu, sampaikan ya apa alas hak dia ya mengambil tanah kita itu, apa dia memiliki surat apa gitu loh ya. Kalau dia tidak memiliki surat apapun terkait pengambilan tanah itu, ya usir dia kan. Jangan jangan kasih sampai tanah kita itu dikerok, diambil semua gitu kan, sampai ada gubangan air di situ, nggak boleh ya, langsung usir aja. Atau mungkin diduga dia memiliki persetujuan dari salah satu keluarga atau beberapa keluarga si pemilik atas tanah, makanya dia berani. Itu harus dijelaskan dulu ya, diminta penjelasan dari si si pelakunya ini ya, alas apa dia berani-berani mengambil tanah kita ya kan, pasti ada dasarnya. Nah, terus setelah itu kalau memang itu tidak ada respon atau tidak ada tanggapan dan dia tidak mau ya menghentikan pengambilan tanah tersebut ya, suratilah dia, somasilah dia sampai minimal 2 kali somasi. Sampaikan dalam surat somasi itu, minta alas hak dia apa terkait pengambilan tanah itu, dan ancam dia tindakan yang mengambil tanah itu adalah patut diduga telah melakukan pengerusakan tanah ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUH pidana ya, ancam dia di situ. Nah, maka oleh karena itu nanti saya akan melaporkan saudara, gitulah isi daripada surat somasinya, ancam dia di situ. Nah, kalau memang dia tetap melakukan tindakan-tindakan perbuatan tersebut yang pengerusakan tadi tanpa menghiraukan, tidak menghentikan, barulah lapor dia ke polisi ya. Di mana laporannya? Ya di mana tanah itu dikeruk ya, di mana tanah itu diambil, laporlah di Polres tempat ya, bagian Harda sana ya. Laporlah dia. Pasal pidananya apa? Satu ya, penyerobotan, pengerusakan, pasal 385. Laporlah dia di Polres tempat. Nah, setelah dilapor ke polisi, nanti biarkan pihak kepolisian yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan atas permasalahan tersebut. Kita sebagai pihak si pelapor ya hanya menunggu hasil perkembangan dari penyidik, namanya ada SP2P. Kita tunggu itu bagaimana perkembangannya sampai ada kepastian hukum dapat dilanjutkan atau diberhentikan ya. Selain itu teman-teman, apa yang harus kita lakukan selain tindakan laporan polisi tersebut? Kita bisa melakukan gugatan ya, gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang tadi atas pengerusakan tanah kita yang diambil itu, yang dijual kepada orang lain. Kita gugat dia ke pengadilan negeri. Terus di pengadilan negeri mana ya, di mana tanah itu berada ya, berarti di pengadilan. Contohnya nih, kalau tanah itu berada di Tangerang, berarti diajukan ke pengadilan negeri Tangerang. Gugatlah di situ ya, sampaikan dalam gugatan itu bahwa dia, tapi ya sebelum melakukan gugatan cek dulu dong ya, siapa sih pelakunya, cek dulu. Terus alamatnya di mana ya kan. Terus namanya siapa ya, kalau memang dia pihak perusahaan, tanya perusahaannya perusahaan apa. Kalau memang dia hanya karyawan, tanya juga namanya, nama si yang melakukan pengerusakan itu, yang menggunakan alat berat itu siapa namanya. Nah, setelah itu dapat, barulah dia gugat ke
pengadilan negeri di mana objek tanah yang dirusak tersebut digugat ya. Kalau objek tanahnya contohnya di Tangerang, maka gugatlah dia di pengadilan negeri Tangerang ya. Kalau objeknya di Bogor ya gugat di pengadilan negeri Cibinong ya. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan dalam membuat gugatan itu ya kan? Yang harus kita perhatikan yang pertama tadi ya, kita harus memiliki alas hak atas tanah tersebut. Apa surat-surat kita ya, legal standing kita apa? Kalau memang surat kita giring, harus persiapkan lagi aslinya dan fotokopinya, ataupun kalau memang itu ACB atau sertifikat itu harus dipersiapkan teman-teman ya, harus dipersiapkan. Terus selain itu apa yang harus kita persiapkan berikutnya adalah bukti. Fotokanlah itu ya kan, fotokanlah itu tanah yang di beko yang dirusaknya itu fotokan. Habis itu nanti print, persiapkan itu sebagai bukti, kalau bisa videokanlah itu ya, supaya ada bukti untuk kita di pengadilan. Nah, gugatannya apa? Gugatannya adalah terkait mengenai perbuatan melawan hukum. Nah, dalam gugatan itu harus dijelaskan juga ya, apa kerugian kita di dalam gugatan itu ya, berapa besar kerugian kita. Tuntutlah dia ya, tuntut dia sesuai dengan kerugian yang kita alami, supaya apa? Supaya pengadilan memerintahkan kepada si tergugat dalam hal ini tadi yang melakukan perusakan itu memberikan ganti rugi kepada kita atas tanah kita yang rusak tadi ya. Jangan kita biarkan begitu saja dia merusakin tanpa kita melakukan perlawanan ya, nggak boleh. Karena saya lihat juga ada beberapa masyarakat membiarkan tanahnya udah dibeko, digali di depan rumahnya, dibiarkan, nggak mau melakukan upaya hukum, nggak mau, dibiarin aja gitu kan. Saya rasa itu tindakan yang sangat tidak tepat seperti itu ya. Sekalipun tanah kita sejengkal ya, sejengkal diambil orang, dirusak orang, pertanyakan dong ya, sebisanya kita somasi dulu ya, supaya ada penyelesaian atau kita lapor polisi ya. Jadi ya tetaplah pertahankan tanahnya ya, jangan sampai diambil orang ya, tetap dikuasai. Karena apa? Karena tanah itu adalah masa depan kita dan juga masa depan anak-anak di kemudian hari. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami ya permasalahan seperti ini, dan apabila ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.